di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Lampa Channel semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel kita akan membahas terkait dengan dakwah salafiyah. Khususnya kajian kemarin yaitu Ustadz Syafiq Reza Basalama yang memberikan materi. Masya Allah, di sini kita lihat bahwa luar biasa dakwah salafiyah pelan pasti. Yang dahulu ya kita lihat masih sedikit orang yang mengikuti dakwah salaf, dan sekarang Masya Allah dengan banyaknya fitnah, tuduhan-tuduhan yang diberikan, yang dilemparkan kepada dakwah salafiyah, dakwah salaf, luar biasa. Semakin banyak juga orang yang mengikuti dakwah tersebut. Nah, itulah yang sering saya katakan bahwa dakwah salafi itu bagaikan balon, semakin ditiup, semakin ditekan, semakin membesar, semakin disentuh, semakin menjulang. Semakin difitnah dakwah salaf itu, semakin banyak orang yang mengikuti. Semakin mereka menyentuh dengan berbagai macam fitnah yang mereka sebarkan, dakwah salaf itu semakin orang penasaran dengannya, sehingga semakin banyak orang yang mengikuti dengan penasaran tersebut, datang mengikuti. Ternyata apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka fitnahkan tidak terjadi di lapangan ya. Mereka tuduh terorisme, mereka tuduh radikal, padahal orang-orang yang lihat yang demonstrasi, taruhlah begini, salafi itu kapan mereka demonstrasi? Tidak ada. Mereka mengharamkan demonstrasi itulah ciri khawarij, yang mereka demonstrasi kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, sampai bahkan membunuh keduanya ya. Itu adalah efek sebab dari demonstrasi. Tidak ada kebaikan dalam demonstrasi. Nah, salafi di situ mengharamkan semua itu. Nah, bagaimana lagi ketika mereka mau dituduh sebagai radikal? Nah, di sini sahabat Lampa Channel kita melihat ya, luar biasa Ustaz Syafiq Reza Basalamah yang mana luar biasa beliau memberikan kajian kemarin ya. Inilah suatu kajian yang sangat indah. Dakwah salafiyah itu akan semakin tersebar dengan fitnah-fitnah yang disebarkan. Nah, di sini kita lihat ya, luar biasa kemarin Ustaz Syafiq dia memberikan materi yang ini di Bandung ya, sahabat Lampa Channel. Jadi begitu banyak mereka yang kita lihat di sini, luar biasa ya, sampai tidak muat masjidnya. Di sini banyak yang komen juga, yaitu tidak muat masjid ya. Itu kita lihat sendiri di situ masjidnya sampai tidak muat ya. Jadi begitu banyak orang yang mengikuti dakwah salaf. Mereka tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang disebarkan. Bahkan dengan fitnah tersebut itu adalah secara umum mereka telah membantu menyebarkan dakwah salaf, mempromosikan, walaupun mereka punya cara dengan cara kebencian, tetapi mereka membuat suatu kebencian. Allah berkehendak lain ya, Allah berkehendak lain. Allah lah pembuat makar ya. Mereka membuat makar, Allah juga membalas makar ya. Dan seperti itulah dakwah salaf senantiasa akan senantiasa berkembang walaupun orang membenci. Begitulah dakwah Rasulullah SAW sampai dibenci dari kalangan sahabatnya, dari kalangan keluarganya, paman-pamannya, dibenci karena mengajarkan dakwah tauhid. Seperti itu juga antum kalau mengajarkan dakwah tauhid, pasti antum akan dibenci. Antum pulang di kampung, antum akan dibenci, antum akan diceritakan. Ya seperti itu satu hal, kejadian-kejadian yang ketika seseorang mengajarkan dakwah salaf. Nah, di sini di kajian ini luar biasa banyak yang hadir ya, tapi kalau kita lihat hampir semua kajian-kajian atau tablik akbar yang dibuka oleh salaf
Itu subhanallah, begitu banyak mereka, ya, begitu banyak orang-orang yang datang yang mengikuti. Kenapa? Karena di dalam itu disampaikan ilmu, tidak disampaikan dongeng-dongeng, katanya mimpi-mimpi, tidak disampaikan itu. Mereka sampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala ulama, ya, mereka menyampaikan seperti itu. Firman Allah, sabda Nabi, pendapatnya para ulama, mana yang paling kuat, mereka sampaikan. Oh, perbedaannya madhab di posisi sini, ya. Dan dari sisi dalil ini, ulama ini menguatkan dari sisi ini. Mereka berkata, ya, bukan mengatakan oh mimpi ini mimpi itu, datang Rasulullah meriwayatkan hadis melalui mimpi, ya, menyampaikan kepadaku melalui mimpi, ya, itu kan dongeng, cerita dongeng terlalu banyak, nonton sinetron, ya, akibatnya dongeng-dongeng yang diceritakan. Kita tidak bisa berdalil dengan dalil mimpi, kecuali adalah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma orang-orang yang belakangan kemudian dijadikan sebagai dalil hanya karena dengan alasan bahwasanya mereka orang yang soleh, wah, itu, ya, tidak dipercaya, tidak masuk dalam kamus dakwah salaf seperti begitu, mempercaya orang-orang sekarang yang dengan mimpi. Kalau dia sekiranya mimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin saya dipercaya. Tapi sebelum kami mempercaya begitu, kita hadapkan dulu dengan syarat-syaratnya tentang ciri-ciri Nabi. Jangan sama asal, oh saya mimpi bertemu Rasulullah. Wah, tidak, karena Rasulullah mengatakan siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itulah memang Rasulullah. Tetapi harus menghadirkan benar-benar ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat apa channel, bagaimana menurut antum? Ya, dakwah salaf semakin berkembang, ya, bagaikan balon yang semakin ditiup semakin besar, semakin di situ semakin menjulang, semakin difitnah dakwah salaf, semakin banyak orang yang masuk, semakin penasaran. Secara tidak langsung bahwasanya mereka telah mempromosikan dakwah salafiyah itu melalui kebencian, tetapi Allah ialah yang berkehendak lain. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itulah dakwah tauhid yang mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين